Oke, siapakah di antara kalian yang pernah mengalami yang namanya ditagih oleh DC pinjol padahal sama sekali tidak memiliki utang di aplikasi pinjaman online tersebut? Nah, masalah ini belum banyak yang mengetahuinya, maka dari itu kalian perlu mengetahui masalah ini karena ada kejadian unik yang mana salah satu debitur yang mengalami hal tersebut. Mungkin ini adalah salah satu kejadian yang bisa menjawab pertanyaan kalian, kenapa tidak memiliki utang di aplikasi pinjol tetapi ditagih oleh DC pinjol, baik itu ditagih lewat telepon ataupun DC lapangannya langsung turun. Dan ini juga salah satu aplikasi yang menagih langsung DC-nya ke lapangan dalam jarak 1 minggu telat dan juga nominalnya kecil 500.000. Di saat aplikasi lain ini DC lapangannya turun ketika kita sudah telatnya berbulan-bulan, tetapi ini justru dalam jangka waktu 1 minggu sudah turun ke lapangan dan nominalnya pun bahkan kecil ya, Rp500.000. Oke, ini adalah cerita dari salah satu debitur pinjol yang berkomentar di video saya yang membahas mengenai pinjol. Saya pernah ada DC datang katanya karena telat bayar 1 minggu, pinjam cuma 500.000. Lalu di sini saya penasaran dong, wah ada ya aplikasi pinjol yang telat bayar 1 minggu saja sudah didatangi oleh DC tanpa nelpon dulu, bahkan nominalnya kecil gitu ya. Akhirnya dia menceritakan kronologinya. Jadi, seperti biasa, pada waktu itu dia sebelum mengajukan pinjaman ya, mengisi data-data seperti KTP, alamat, dan sebagainya. Setelah memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman, dia ini mengajukan pinjaman di aplikasi modal nasional dengan nominal Rp500.000. Hasilnya, dari notifikasi yang diberikan oleh modal nasional adalah pengajuan pinjaman Anda ditolak ataupun tidak disetujui. Alhasil, dia menguninstall ataupun menghapus aplikasi Anda. Tadi sudah jelas jawabannya, pengajuan pinjaman Anda tidak disetujui. Ya udah, seperti itu, dihapus aja aplikasinya. Selang beberapa jam kemudian, dia ini menerima notifikasi bahwasanya dari akun rekening banknya itu ada transferan uang sebanyak Rp500.000. Dia ini mengira uang tersebut adalah uang salah transfer atau juga salah satu saudaranya yang mungkin mentransfer kepada nomor rekeningnya yang belum memberitahukannya. Karena kalau dari aplikasi pinjol tidak mungkin, karena tadi jawabannya pengajuannya ditolak. Nah, ya udah, seperti itulah berjalan berselang 1 minggu. Nah, pada saat 1 minggu itu dia ini didatangi oleh DC pinjol lapangan. Dia ini menagih, kenapa Anda belum bayar ya, padahal memiliki utang 500.000. Nah, si debitur ini mempertanyakan dong, penasaran ya, saya tidak memiliki utang di aplikasi pinjol karena pada waktu itu saya juga mengajukan pinjaman di pinjol modal nasional justru ditolak ataupun tidak diterima gitu ya. Nah, ternyata di sini DC lapangan tersebut mengatakan untuk mencoba membuka aplikasi pinjol yang sebelumnya pengajuannya itu ditolak, yaitu aplikasi modal nasional. Akhirnya si debitur ini mendownload ulang ya aplikasi pinjol modal nasional dan ternyata memang benar. Di aplikasi tersebut ada tunggakan utang, yaitu utang ini adalah 500.000 beserta bunganya dan juga dendanya. Di sini dapat kita pastikan bahwasanya ketika ada aplikasi pinjol yang mana saat kita mengajukan pinjaman tetapi ditolak, jangan dihapus dulu. Bisa jadi setelah ada notifikasi kalian ditolak, itu aplikasi tersebut bisa meng-ACC beberapa jam kemudian. Hal ini berlaku ya dengan aplikasi-aplikasi pinjol yang resmi. Seperti ini kejadiannya, kejadian yang unik dan tidak disangka-sangka. Sudah jelas tadi ya aplikasinya ini menolak pengajuan pinjaman, tetapi kenapa setelah dihapus aplikasinya dia justru mengirimkan uang yang tidak disangka-sangka ya. Dia tidak mengira bahwasanya uang transferan tersebut itu adalah dari aplikasi dan ternyata memang itu adalah dari aplikasi, padahal sebelumnya ditolak. Kejadian seperti itu dari salah satu debitur yang bercerita kepada saya di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang mengalami ya ditagih oleh pinjol, baik itu di lapangan ataupun di telepon, mungkin ini ada salah satu sebabnya ketika kalian pernah mengajukan pinjaman di aplikasi online dan kalian mengira bahwasanya pengajuan tersebut tidak di-ACC ataupun ditolak pengajuannya, bisa jadi itu diterima beberapa jam kemudian. Memang aneh ya, ada aplikasi yang seperti ini tidak konsisten. Kalau sudah ditolak ya ditolak ya, biar tidak orang penasaran lagi. Tetapi ini sudah ditolak tetapi dikirim juga. Orang tidak tahu kan aplikasinya sudah dihapus. Bisa terjadi seperti ini. Ini bisa menjadi jawabannya kenapa Anda tidak punya utang tetapi ditagih oleh DC.